Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan argumen 4, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Perkembangan teknologi informasi atau TI yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tidak terbatas, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran baik secara searah maupun interaktif. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat membantu untuk kondisi geografis yang berjarak jauh. Dengan adanya TI ini memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Oke, untuk itu pemanfaatan teknologi informasi ini untuk pendidikan dalam rangka pemerataan dan pendidikan, peningkatan kualitas serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan, ada proses untuk pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang dan membuat aplikasi database untuk menyimpan dan mengolah data informasi akademik, baik sistem perkuliahan, sistem penilaian, sistem kurikulum, serta manajemen pendidikan. Kemudian juga merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal web multimedia interaktif yang terdiri dari aplikasi tutorial dan learning tools. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, mengimplementasikan sistem secara bertahap mulai dari lingkup yang lebih kecil hingga meluas, sehingga memudahkan manajemen pemanfaatan TI dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan secara garis besar itu meliputi manajemen sistem informasi, itu memiliki fungsi untuk mendukung fungsi manajemen, fungsi operasi, dan fungsi pengambilan nilai keputusan. Kemudian, untuk menjalankan sistem informasi manajemen ini, seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan sekolah itu memudahkan terjadinya pertukaran informasi database secara cepat, sehingga menjadi lebih efektif. Di database ini juga lembaga pendidikan menggunakannya untuk bertukar informasi dengan orang tua, sehingga dapat dipantau perkembangan setiap mahasiswa atau setiap peserta didiknya. Kemudian ada e-learning juga. E-learning ini menurut Otto W. Purwo pada tahun 2022, e-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning dapat belajar tidak dapat lagi dibatasi ruang dan waktu, sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, belajar mandiri ini yang berbasis e-learning mendorong peserta didik untuk melakukan analisa, sintesa, pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Oke, selanjutnya itu juga karena dia menggunakan jaringan internet sehingga bukan hanya guru saja yang bisa, tetapi juga banyak peserta didik yang bisa diantaranya itu dengan mengakses e-book, e-library, interaksi dengan pakar dan lain-lain sebagainya, atau berkunjung di situs-situs website seperti pintarmedia.com, fisikanet, pendidikan.net. Oke, selanjutnya juga ada media pembelajaran. Di media pembelajaran ini, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Menurut peneliti, peserta didik dapat memproses informasi belajar yang bersifat unik. Sebagian siswa lebih mudah memproses informasi belajar secara visual, sebagian lain lebih mudah memproses informasi melalui suara, dan sebagian lain lebih
mudah memproses informasi belajar dengan cara melakukan sentuhan atau praktek langsung atau kinestetik. Menurut Bobby De Porter dan Mike Hernarki pada tahun 1999, efektivitas belajar sangat dipengaruhi oleh gaya belajar dan bagaimana cara belajar. Nah, di sini ada 10% informasi diserap dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita lakukan. Sesuai dengan penelitiannya ini, komputer memenuhi persyaratan tersebut karena di komputer bisa mengakses video, audio, teks, grafis, dan animasi. Kemudian juga di komputer ini kita dapat menggunakan sistem atau metode CBT atau Computer Based Training untuk materi belajar yang disampaikan oleh peserta didik yang dengan software atau program sehingga peserta didik dapat mengaksesnya. Nah, kemudian juga itu materi ini dikemas dalam bentuk web page. Jadi kita bisa melihat rekaman hasil evaluasi belajar para peserta didik dan juga dapat diakses oleh tenaga didik. Oleh itu maka aplikasi atau software ini pemanfaatan kelompok ketiga itu memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dengan pakar atau narasumber, sehingga momen komunikasi ini dapat digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti atau mengemukakan pendapat supaya dapat ditanggapi oleh peserta didik yang lain atau guru. Dengan demikian peserta didik bisa mendapat umpan balik dari pakar atau dari narasumber serta dari teman peserta didik yang lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran.